Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sue. Aduh, saya bingung mau ngomong gimana. Sue berterima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video pertama dan video kedua Sue. Itu viewersnya, oh my god, itu kalau dikumpulin di rumah Sue itu udah kayak pengajian, tau gak sih? Kayak Sue seneng banget ada orang yang support Sue sampai segitunya. Dan Sue bingung sih harus ngomong gimana. Pokoknya Sue seneng banget. Di video ketiga Sue ini, Sue bakal main 1998 The Tollkeeper Story. Ya, mungkin teman-teman udah nonton dari YouTuber lain atau VTuber lain untuk game ini. Sue tuh pengen aja main game ini sama teman-teman. Karena oh iya, by the way ya teman-teman, Sue tuh sebenarnya budak korporat. Jadi Sue tuh lumayan relate kalau misalnya lewat jalan tol, pulang pergi lewat tol juga. Jadi Sue pengen aja gitu, pengen ngerasain gimana sih vibes-nya kerja sebagai tollkeeper gitu. Jadi kita bakal main game ini sama-sama ya. Oh iya, Sue tuh baru main ya. Sebenarnya sih Sue udah main, cuma buat ngetes suaranya doang. Udah cocok atau belum. Jadi belum terlalu terspoiler lah. Oke, selamat datang. Main baru. Aku hidup sederhana dan aku tidak akan menukarnya dengan apapun. Aku tumbuh di keluarga sederhana yang menyayangiku. Mereka juga mengajarkan caranya mencintai. Kami mungkin tidak punya banyak cerita menarik, tapi kami bahagia. Oh, so cute. Aku juga tumbuh dengan persahabatan yang sederhana. Aku tidak punya banyak teman, tetapi teman yang kupunya menjadi hal yang paling berharga yang aku miliki. Lucu banget. Oh ya, by the way teman-teman, by the way lagi nih, Sue tuh nggak terbiasa baca teks cepet sambil recording, jadi maaf kalau misalnya agak belibet. Aduh, Sue nervous banget. Oke, lanjut. Aku bahkan tumbuh dengan kisah cinta yang sederhana, yang dimulai dengan saling tatap, senyum, percikan, dan sebuah pesona tak bisa ditolak dari seorang pria yang menerimaku apa adanya dan ingin hidup bersama. Oh my god, aku baper. Berjuang menjalani hidupnya sebaik mungkin setiap hari, semuanya dari jendela gardu tol yang kecil. Ih, artnya bagus banget. Good job developer, good job. Bagus banget, sumpah. Kayak apa ya, kayak game. Artnya tuh lumayan kayak game. Teman-teman tau gak sih yang apa ya namanya ya? Yang My Child Neverborn atau apa itu? Aduh, saya lupa. Ya itu mirip banget, cantik banget, kayak buku-buku dongeng. Cantik banget, good job, good job. Tapi sekarang aku kira aku tidak lagi bisa hidup sederhana itu. Aku punya kehidupan yang tumbuh di dalam diriku, seseorang yang sangat berharga untukku perjuangkan. Aku siap untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupan anakku yang sederhana dan penuh cinta. Cantik banget. 1998 hari pertama, oke. 28 April 1998, Harian Janapa. Bank Dunia tawarkan bantuan pada negara yang alami krisis. Ya, pada tahun itu ya, dunia tuh lagi krisis banget. PHK di mana-mana, ekonomi turun, pekerjaan di mana-mana susah. Bahan baku juga pada naik harganya. Kayaknya itu emang tahun yang gelap ya pada saat itu. PHK massal meresahkan para pekerja. Ya, ini ya balik lagi ke sini ya. Di mana-mana cari kerja susah. Jadi ya, buat teman-teman yang masih kerja atau yang berusaha mencari pekerjaan, teman-teman harus semangat banget. Nah, Menteri Ekonomi jamin negara kuat hadapi krisis. Ya udah. ya TTA aja. Lanjutkan. Daftar perintah eksekutif. Jangan menghambat layanan darurat. Memo hari ini,
Selamat pagi penjaga tol. Seperti biasa, pastikan semua pengemudi yang lewat membayar sesuai golongan kendaraannya. Suruh mereka putar balik jika uangnya tidak cukup. Oh, dulu tuh itu ya. Satu hal penting lagi, mulai hari ini telah ditetapkan peraturan eksekutif agar semua pengendara layanan darurat bisa lewat tol secara gratis. Jangan menghambat aktivitas mereka atau kamu akan dikenakan sanksi berat. Asep penyelia. Tabungan. Apa tabungan? 15.000. 15 rupiah. Makan. 0. Daftar kebutuhan sewa rumah. 15 rupiah. 140 rupiah. 140 rupiah. Pada tahun itu. Seriusan? Jatuh tempo 4 hari lagi. 4 hari lagi kita harus semangat. Let's go. Lanjutkan. Gardu, penjaga tol, memo bos, peraturan, panduan, koran, oke? Mesin kasir, catatan Dewi. Oh, namanya Dewi. Halo Dewi. Aku akan merasakan jadi kamu Dewi. Oke, oh ini golongannya. Golongan 1 25.000, golongan 2 35.000, golongan 3 55.000. Oh ini ada walk, ada ambulan, sama ada damkar. Oh ini 0 rupiah ya teman-teman. Kita harus lewatkan mereka secara gratis. Oh dulu tuh bis itu golongan 2 ya. Seingat Sue tuh kalau misalnya Sue lihat di papan tarif tol itu, bis itu tuh masuknya ke golongan 1. Ya itulah. Itu yang saya tahu ya teman-teman. Mungkin dulu mah beda ya. Sekarang tarif tol aja berasa banget teman-teman. Mahal loh. Ada yang sampai 13.500, ada sampai 15.000 malah. Ya namanya juga ya. Tiap tahun pasti ada kenaikan harga tarif. Oke. Yaping mulu. Oke. Saatnya bekerja. Ayo Dewi, semangat. Aku bersamamu Dewi. Halo Pak, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Selamat datang di... Oh, panas banget ya. Oh, katanya gitu. Yap. Oh, ini nih. Semoga ntar hujan. Ya. Yap. Dewi, kamu dingin banget. Yap. Ini golongan 1. Oh iya, tadi 25.000 ya golongan 1. Kembalinya 5.000. Loh. Ngebak kah? Oh. Ini tutorial. Gimana sih? Ini tutorial sudah salah. Gimana? Ini tutorial tapi saya udah salah. Ini gimana? Oh my god, itu aduh, saya potong gaji gak ya? Demi Tuhan saya nggak tahu. Aku kira digeser, ternyata cukup diklik. Udahlah. Ya. Kok udah penalti? Ulang. Enggak. Saya nggak mau. Ulang. Saya nggak mau. Ulang. Apaan sih? A few moments later. 5.000 ya Pak. Ya, hati-hati di jalan. Semangat kerjanya di krisis seperti ini. Bapak harus semangat untuk anak istri. Of course. Siapa lagi yang harus dibahagiakan kan? Ini isinya pendemo semua. Ya Mbak. Uangnya. Oh ini kita cara lihat mobilnya. Golongan 2 ya teman-teman. Tadi bis soalnya golongan 2. Golongan 2. Hop. Oke. Golongan 2 35.000 ya teman-teman. Cetak struk. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Jangan sampai kelebihan muatan, of course. Teman-teman, kalau naik sepeda motor jangan samping bis ya. Ngeri banget. Hati-hati loh. Kadang kan ada blind spot ada blind spot yang
harus yang supir nggak bisa lihat, jadi kalian hati-hati ya. Mbak maaf, uang saya kurang. Oh, kesian banget. Apa itu tadi? Saya mungkin nggak akan. Cepet banget taksi. Tolong mbak, bisa saya. Bentar. Oh ini, maaf mbak, uang saya kurang, katanya. Saya harus buru-buru, harus ke pangkalan, lagi ada PHK. Oh, kesiannya. Saya mungkin nggak akan dipecat kalau sampai lebih cepat. Tolong mbak, bisa nggak lewati saya? Aduh gimana ya pak, hidup saya juga lagi kekurangan ini. Nanti kalau saya bantu kamu, saya nombok. Maaf ya pak. Aduh, kamu golongan 2 kan ya? Golongan 3 malah. Aduh, maaf ya pak, kehidupan saya juga lagi susah. Maaf, saya ingin sekali membantu, tetapi tidak bisa. Tolonglah buat pengecualian. Maaf, peraturan ada peraturan. Dewi cukup bijak ya. Maaf ya pak, soalnya bukan nggak mau bantu, tapi emang krisis pak. Semua orang lagi susah. Oke, selanjutnya. Selamat siang bapak. Hari ini hari yang cerah. Ini duitnya. Sebentar ya pak. Pipi Nono peduli sama karyawan gak? Maksudnya? Saya kurang tahu apa yang pak. Sekedar ngasih tahu aja, saya harus tutup beberapa pabrik saya hari ini. Padahal semua itu adalah sumber kehidupan dan kebahagiaan saya dan banyak orang. Soalnya sudah makin tidak aman. Pimpinanmu gak akan cerita semua hal sama kamu. Wah. Mungkin karena warna kulit saya. Oh wait. Kenapa begitu? Sudahlah ya, yuk buruan. Oh my god. Ya pada tahun itu ya, ada aja yang memprovokasi buat beberapa etnis yang berbeda. Ya udah, susah sih mau ngomongnya gimana. Ya pada saat itu memang lagi banyak konflik yang beredar. Oke, buat mastiin lagi ya. Ingatan saya jelek banget. Oke, golongan 2 25.000. Golongan kok golongan 2, golongan 1. Kembalinya jangan digeser. Ya. Cetak struk. Oke. Bapak Irwandi. Tadi siapa? Irwandi. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Tetap waspada dan jaga diri Bapak. Jangan sampai terprovokasi. Jadilah orang yang bijak. Halo cantik, siapa ini? Hai Dewi. Elsa bilang hai ke Tante Dewi. Oh ini, kenalkah kita? Hai Tante Dewi. Halo Elsa. Jaga anak hari ini. Oh ini anaknya. Iya, papa lagi sibuk, jadi aku yang jemput dia dari sekolah. Dan kita mau beli pizza. Lucunya. Gak, kita gak beli pizza. Oh, dia sedih. Lucunya. Hei, jaketmu masih di rumahku. Yang warna biru. Pas kamu datang Imlek kan? Udah 4 bulan kayaknya ketinggalan. 4 bulan dong. Oh iya, belum sempat ambil karena aku hamil. Mau aku bawain aja? Iya. Ya. Ya Sinta, kamu baik banget. Oke. Tuh, 2. Jadi berapa? Buat nasihin lagi ya teman-teman. Saya tuh nggak mau bikin kesalahan. 25.000. Taruh. Duitnya 40.000. Berarti kembalinya 15.000 guys. Oke. Cetak struk. Hati-hati Sinta. Sorry, jadi bikin antrian. Dadah Tante Dewi. Tadi dia ngomong apa? Kadang suka keklik gitu loh. Maaf ya, kebanyakan main fish ad.
Enggak. Berapa? 35.000 pak. Segitu doang, 35.000. Cier, murah ya. Iya. Dah lah, segitu bisa untuk beli lauk buat sekeluarga. Tapi gue tetap harus bayar untuk lewat secuil jalan tol ini, kata. Gue nggak dapat uang banyak hari ini, padahal banyaknya harus dikasih makan. Tolonglah, hari ini gue bisa lewat dengan gratis. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Oh, apa yang bisa lo lakukan? Katanya. Dia marah. Ambil nih uang dan mampus aja lo. Ampun, kasar banget bapak. Tapi ya, by the way ya teman-teman, ini kan Sue kan bolak-balik kerja kan naik tol ya. Tapi emang udah pada pakai e-tol kan. Udah malah ada yang pakai sistem stiker flow. Tapi Sue masih pakai e-tol sih. Tapi dulu waktu zamannya cash, Sue sama papa Sue tuh lewat jalan tol mana gitu, lupa. Nah terus tuh di depan Sue tuh ada mobil. Setelah mobil itu lewat, Sue sama papa Sue maju, itu petugas tolnya lagi nangis gitu loh. Kayaknya dia diomelin deh. Sue kasihan banget liatnya. Jadi buat teman-temannya hati-hati ya dalam berkata. Kadang mulut kan bisa bikin patah hati orang ya. Bisa bikin orang sedih. Sedih banget. Kasian tahu kalau misalnya kita lagi capek terus diomelin kayak gitu, padahal bukan salah kita. Oke pak, golongan 2 ya. Golongan 2 35.000. Oke. Uangnya pas ya pak ya. Saya tahu dunia. Saya tahu kota ini lagi, negara ini lagi kacau balau. Tapi Bapak harus tetap kepala dingin, hargai orang yang sedang bekerja. Bapak kerja, saya juga kerja. Ya, jangan marah-marah terus. Oke, selanjutnya. Hello, tampan. Siapakah ini namanya? Hai sayangku. Oh, siapa ini? Suami kita kah? Oh, hai mas. Kai. Kita memang ditakdirkan bertemu katanya. Ini takdir, sungguh takdir. Udah otomatis jalan taksiku nggak perlu diarahin lagi. Nggak. Dasar kamu. Oh my god, cute. Nah, uang tolnya ya, tolong. Loh, bukannya gratis. Aku kan suamimu, bukannya. Oh iya benar, tapi bukan yang punya tol. Lucu banget mereka. Kirain. Oh, mauku juga gitu. Haha. yang dimakan. Oh my god. Kayak gitu aku juga dengan wajah seperti ini sih, kayak apa sih ini orang gitu. Bisa gak sih cepetan, gua kan ikutan baper. Nah, oke Heru, kamu tetap harus bayar ya Heru. Wih, Sue jago nih ngitung. Tidak perlu lihat kalkulator. Heru hati-hati ya pulangnya. Oh iya aku beliin kamu buah-buahan katanya. Jeruk, pisang, dan salak. Tadi dapat murah, aku hebat kan? Ini nggak apa-apa kan buat si bayi? Boleh mas, pas lagi lapar nih. Wah, cute banget Heru. Asik, nih duit tolnya. Ini buahnya. Dan ini yang di belakang. Ini adalah muka Sue saat ini. Ish. Lebay. Bukan lebay, Sue juga mau. Ya, selamat selamat jalan Heru. Ya, nah aku tunggu di rumah ya. Nanti kita Oke. Halo. Hai mbak, bisa buruan gak? Saya telat ke pertandingan final. Maaf pak, uangnya kurang 5.000. Ayolah, 5.000 doang katanya. Nggak sebanding dengan piala internasional pertama Jan apa? Oh, nama kotanya Jan apa? Suami mikir lagi. Oh ini kayak plesetan gitu ya? Aduh gimana ya?
Kalau misalnya namanya juga pertandingan final ya, aduh, saya kebanyakan mikir. Kalau final kan, kalau misalnya dia menang kan, bisa jadi perekonomian kita membaik kan, bisa klub kita bisa dapat sponsor atau bisa dikenal dunia kan, mungkin hubungan antar negara bisa membaik. Oke, 5.000 doang nggak masalah. Keputusan yang baik gak ya? Gak apa-apa. Jangan sampai berubah pikiran, Sue. Ini demi Janapa. Oke, kamu harus menangin pialanya ya. Oh jelas, kita bakal menang. Janapa Jaya. Ya, semangat ya. Yang masih pada berusaha. Peringatan, uang tidak cukup, 5.000 penalti. Capek ya Dewi. Terima kasih untuk kerja kerasnya hari ini Dewi. Oke. Ringkasan hari ke-1. Pemasukan tos 190.000. Tabungannya 15.000. Penghasilan Dewi 33.000. Penaltinya 38.000. Ih. Oh. Gaji 20% dari 190.000. Penaltinya 5.000. Gara-gara tadi kita ngasih uang yang kurang tadi. Penghasilan Heru 30.000. Oh, penghasilan Heru lebih kecil ya. Ya mungkin karena Dewi itu kerja di instansi ya. Mungkin punya pemerintah jadi uangnya lebih besar. Makanan 20.000. Uang jajan Sue sehari itu buat makan siang di tempat kerja. Oke, ini apa? Peningkatan kalkulator. Gak perlu, Sue mau pinter. Ayo pulang. Lanjut. Tiba juga di rumah sayang. Bagaimana harinya? Gila, artnya bagus banget. Developer siapa nah artnya dah? Ntar deh aku cari tahu deh, artnya ini bagus banget. Cantik banget. Tuhan cantik banget. Hehehe. Oke, lanjut. Tidak terlalu baik dengan kondisi ekonomi sekarang. Orang-orang lebih memilih naik bus atau mobil pribadi. Aku susah bersaing. Semangat Heru. Dan teman-teman semangat. Saya bakal semangatin teman-teman semua yang lagi kerja, sekolah, kuliah, atau yang masih cari kerja. Kalian tetap harus semangat ya. Masa depan negara ini ada di tangan kalian, dan masa depan keluarga dan masa depan kalian sendiri ada di tangan kalian. Jadi teman-teman harus tetap semangat. Iya, aku paham, bukan salah kamu kok. Aku juga bisa lihat itu dari tol. Dewi tahu segalanya. Ya aku cuma ngomong-ngomong, gimana sih bayi hari ini? Hayo, kamu nakal gak di perut mama seharian? Bayi kita semakin jarang menendang. Sangat jarang, tapi entah kenapa terasa lebih sakit. Janji ketemu dokternya minggu ini kan? Iya, 4 hari lagi. Kita harus siapin banyak uang untuk ini, katanya. Cute banget. Iya, aku tahu kok. Aku akan berjuang. Aku pasti dapat uangnya. Kamu gak perlu khawatir. Aku gak pernah ragu kok. Cute banget. Cute banget. Ini apa? Oh, diary. Saya juga pernah nulis diary waktu kecil sih, sok-sokan aja. Karena teman-teman inget itu gak sih? Binder. Teman-teman tuh bisa tukeran binder sama teman-teman kalian. Itu tuh aku punya Harvest banyak, dan temanku pada tuker semua, kayak Harvest ditukar sama berapa lembar ini gitu. Itu Sue suka nulis-nulis di situ. Keseharian Sue dengan banyak PR gitu-gitu segala macam. Pada tahun itu seru banget main binder sama teman-teman semua, walaupun cuma tukar-tukeran. Dan lucunya ya, kalau bisa di binder tuh, teman-teman tau gak sih kalau misal ada biodata kita tuh, ya kayak biodata gitu, yang isinya nama, terus makanan kesukaan. Ada lagi teman saya yang alay tuh, kayak
orangnya dia suka. Tapi kalau ini diarinya beda ya teman-teman, nggak sealay itu. Kayaknya ini beneran curahan hati ya si Dewi hari ini. Aduh, aku banyak banget ngomong. Aduh, kurang-kurangin deh ya pingnya Sue. Kebanyakan ngomong Sue tuh. Perasaan itu suatu yang aneh ya. Aku paham kok. Hanya saja terkadang aku merasa kewalahan. Apakah aku boleh bahagia di saat ini? Apakah aku boleh sedih? Tapi bagaimana aku bisa sedih jika aku tengah mengandung bayi tersayang ini di rahimku? Ketika Heru menjagaku, ketika keluarga kecilku terasa sempurna dengan caranya sendiri. Kita bahagia dengan caranya sendiri ya. Ketika berusaha makan cukup saja terasa seperti sebuah pertempuran. Oh my god. Ketika aku bahkan tidak tahu apakah aku akan selamat ketika hari lahiran tiba, aku menulis ini, berharap Tuhan membacanya seolah-olah doa yang kupanjatkan tiap malam belum cukup. Sebentar lagi aku akan menjadi ibu untuk keluarga kecilku. Buku harian ini seharusnya membantuku mengatur pikiran dan perasaan, bukan membuatku semakin depresi. Oh my god, Dewi, kamu bekerja keras banget. Dewi di masa depan, kalau kamu baca ulang tulisan ini, tolong pukul kepalamu sendiri karena sudah begitu negatif. Semoga kamu sudah ada di posisi bisa tertawa saat membaca ini. Dewi di masa depan, sekarang, ya, aku pergi tidur. Ada gardu tol kecil yang nan manis menunggu kami besok. Udah ya? Habis ya? Lanjutkan. Dekorasi apa? Oh, kita tulis apa ya? Yang panjang-panjang deh. Mau makan ikan cuek balado. Oke. Enak banget kan? Apa ya? Cangkir deh. Oh, cue balado sama tumis toge pakai tahu. Jangan es. Teh tawar panas. Enak parah. Oke. Lanjut ke hari berikutnya. Oh ya, mungkin Sue bakal bikin berpart-part ya teman-teman. Sue nggak habisin hari ini biar nggak terlalu panjang videonya. Hari kedua. Harian Janapa. Mahasiswa sejanapa berdemonstrasi di ibu kota. Kesejahteraan buruk, picu pekerja kereta api mogok kerja di ibu kota. Beri hak kami. Pada saat Timo besar-besaran kemarin teman-teman, itu jalanan benar-benar ricuh parah, gas air mata di mana-mana. Sue sampai sama mama Sue gini, adek, kamu cuti aja deh. Tapi kan ya, untuk zaman sekarang kan cuti nggak se apa ya istilahnya, cuti tuh nggak semudah itu guys. Kayak harus ACC banyak orang baru kamu bisa cuti. Jadi ya Sue nggak bisa asal cuti pada saat itu. Walaupun jalanan tuh benar-benar chaos parah. Lanjut. Meski kalah di final, FC Metro memenangkan hati warga Janapa. Oh, sayang banget mereka kalah. Uang 5.000 kok gimana? Aduh, seharusnya leadernya ini leader bukan ya? Seharusnya dia balik lagi dan balikin uang 5.000 aku gak terima kalau kalian kalah. Tapi terima kasih kalian sudah berusaha. Uang palsu marak di kota Metro. Lanjutkan. Daftar perintah eksekutif. Masih sama ya. Oh nih, periksa semua uang palsu. Memo hari ini. Untuk penjaga tol favoritku. What the fuck. Wah, udah gak enak nih. Sepertinya semakin banyak kriminal yang berkeliaran. Kemarin kami menemukan uang palsu di laci kasirmu. Jangan sampai terulang lagi. Baca buku peraturan dan panduan untuk detail lebih lanjut. P.S.
Titik. Kamu mungkin mendengar ada rumor buruk di masyarakat. Jangan ikut-ikut menyebarkan. Kita harus tutup mulut ya guys. Kita nggak boleh ngomong aneh-aneh. Perintah eksekutif. Periksa semua uang palsu. Tabungan kita 58. Wah, 90.000 lagi nih mah. Kunjungan dokter 4 hari lagi. Asep penyelia. 29 April 1998. Lanjutkan. Uang palsu. Gunakan sinar UV untuk memeriksa uang palsu. Gambar tersebut akan terlihat saat dilihat di bawah sinar UV. Untuk uang palsu harus diganti dengan uang asli. Oke. Hai kucing kecil. Kenapa kamu bisa ada di sini? Ada Sue. Kamu nggak seharusnya ada di sini. Kamu lapar ya? Mau susu? Mau. Saya mau susu. Tapi saya mau susu strawberry. Kamu seharusnya bersama indukmu, kucing kecil. Hehehe, induk aku ada sebelah aku. Yang mana? Oh, hey boy. Wow, so fucking cool. Ya, laki-laki berkulit eksotis itu ya. sorry. Gen. Kita lihat dulu kendaraannya golongan berapa. Golongan 2 taruh 35.000 kan sih? Iya, 35.000. Kita harus cek. Aha, ini uang palsu. Koreksi. Maaf, ini uangnya. Kamu kan pengedar kan? Kita cek kembali untuk memastikan. Golongan 2 kan 35.000 ya. Berarti kembalinya 5.000. Ya benar, kembalinya 5.000. Cetak seruk. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Safety, jaga dirinya. Jangan sampai terprovokasi ya bapak-bapak. Bijaklah dalam menanggapi berita. Jangan termakan isu hoax. Hoak. Siapa lagi nih? Selamat pagi Bapak. Ini pagi yang indah. Kamu kenapa ya? Maaf. Kamu gendut, hamil. Gak sopan. Uang tolnya Pak. Oke, ini. Gak sopan. Gak sopan kamu ngomong sama perempuan kayak gitu. Gak boleh. Kamu gendutan ya? Kan bisa pakai bahasa yang lain. Kayak misalnya, kamu cantik banget ya? Atau, kamu gemoy banget, hamil gitu. Kok kayak, kamu gendut banget, hamil kayak. Wait. Semua itu pilihan. Kamu jangan seperti itu. Ini golongan 3. Golongan 3 berapa? Golongan 3 tuh 23 55.000 Bapak. Kita cek dulu ya. Wah, uangnya kelebihan nih. Uangnya ada 65.000. Kita cek dulu. Uangnya asli semua. 65.000 dikurang 55.000. Piro ya? 65.000 dikurang 55.000. Ceban. Ceban. Kembalinya cetak seruk. Aku cuma mau ngobrol bentar. Tidak perlu, Pak. Kamu kasar ya? Bapak yang duluan kasar, enak aja. Gedat gitu. Gak boleh. Yang sopan mulut tuh. Kayaknya kalau saya jadi petugas tol ya, saya bakal ngomel-ngomel terus deh kalau ketemu orang-orang kayak gini. Ada Juki. Halo Juki. Permisi, jalanan ke kampus macet gak ya? Saya harus
ketemu pembimbing skripsi, semoga beliau di kampus. Jarang banget bisa lihat beliau di kampus atau di bumi ini. Di ghosting dia. Beliau seperti manusia super cepat hilangnya. Tapi saya masih nunggu masukan buat bab 2. Sudah mau selesai skripsinya. Saya nggak bawa apa-apa sebenarnya selain kepercayaan diri. Ini namanya gertakan ilmiah, sebuah teknik yang bisa saya ciptakan. Cepet banget. Baiklah, semoga lancar. Makasih kalau saya ketahuan, bakal bilang cuma ngetes kemampuan beliau sama hal-hal konyol. Juki, semangat ya. Skripsi itu memang susah, tapi bisa lah kelar sedikit-sedikit. Cuman ya nggak asik kayak gitu, di ghosting aja. Sebenarnya kalau kita nggak ghosting juga cepet kelarnya. Oke, uangnya pas ya. Golongan 1 kita pastikan lagi 25.000. Uangnya kebanyakan Juki. Kembali 15.000. Sip, cetak struk. Semangat Juki, hati-hati di jalan ya. Lagi banyak kekacauan, jadi lihat kanan kiri. Takut ada lemparan sesuatu. Dewi, kamu kuat banget, banyak asap. Kamu masih bisa kerja. Halo Mbak, boleh minta tolong? Aduh, udah kayak gini mah saya harus jemput putra saya dan bawa dia ke rumah sakit, Mbak. Tapi uangnya kurang, katanya. Saya tidak yakin bisa membantu Anda. Tolong Mbak, nanti ketika saya kembali lagi akan saya kembalikan 2 kali lipat. Baik Bu, akan saya coba usahakan. Dewi, kamu yakin? Dewi, kamu yakin? Dewi, kamu yakin? Aduh, kalau masalah sakit sih takutnya nyawa ya. Siapa tahu lagi opnam atau apa. Ya udahlah. 10.000 doang kan? Kemarin saya udah rugi 5.000. Masa saya nombok lagi? Ini apa? Oh, ini tabunganku. Ngambil dari sini atau sini? Saya sih nggak mau kena penalti ya. Demi pekerjaan Sue yang harus Sue pertahankan. Pakai tabungan Sue aja deh. Jangan pakai duit kasir, nanti penalti. Pasta ya, 25.000 lah ya. Oke Mbak, gak apa-apa deh untuk hari ini. Janji dibalikin kan? Ini minjemin doang loh. Baik Bu, untuk kali ini saja silakan jalan. Terima kasih banyak ya Mbak. Ibu, kamu harus ingat ya, balikin. Hup. Ini uang tolnya. Udah, itu doang. Oh, tadi Sue nggak ngecek itu uang palsu atau bukan ya? Aduh, Sue bodoh. Aduh, benar-benar bukan uang palsu ya, tadi udah nombok uang palsu juga. Wah, kampret sih. Kamu golongan 2 ya. Bis ya ini ya? Ya ini mah bis ini. 35.000. Aha. Maaf, ini uangnya. Kamu ini ya. Oke. 35.000. Uangnya pas ya Pak ya. Oke, sudah pas. Kamu golongan 2, 35.000. Ya, hati-hati di jalan ya. Kepala kamu kinclong banget. Hati-hati ya. Jangan sampai bikin pengendara lain silau dengan keindahan kamu. Lanjut. Saya lagi semangat banget nih. Jadi ini rasanya jadi penjaga tol. Halo Sinta, kamu lagi? Hai Del. Gak bawa monyet kecil hari ini. Dewi. Enggak. Enak jadinya. Oh, katanya gak enak jadinya. Nyetir gak ada yang gangguin.
Oh iya, lupa bawain jaketmu, buru-buru soalnya. Tahu lah nasib karyawan. Ya, Sue tahu kok. Gak apa-apa, lagian aku belum tentu bisa pakai katanya. Oh, udah makin gede. Gede. Oh bener banget Sin, makasih loh. Aku jalan ya. Jaketmu besok deh, janji. Ya Sinta, ya. Oke, kamu golongan 1 sudah pasti karena kamu mobil pribadi. Terus uangnya, Sinta ini gak kebanyakan. Uangnya normal semua. Sinta, kita kan sahabat ya. Ini kan uang kamu kelebihan ya Sin. Aku pinjem ya. Ya aku minta ya, kita kan katanya bestie ya. Kamu menganggap aku seperti keluargamu sendiri kan. Kalau keluarga kan saling membantu ya. Sedangkan aku kan lagi krisis nih Sinta. Aku ambil ya. Ya ambil ya. Ya Sinta ya. Bisa bisa. Jadi 25.000 ya. Ini uang kembaliannya ya. Aduh, sadar gak ya dia? Oh my god. Aduh, Sue jadi pengutil. Aduh, sadar gak dia ya? Sadar gak ya? Sita, jangan karena ceban persahabatan kita putus. Tapi Sue janji, Sue ganti. Nanti pakai MB. Makasih mbak. Oke lanjut. Bisa. Aduh, Sue jadi gak enak. Gimana lalu lintas hari ini katanya. Oh Anda orang kedua yang menanyakan hal ini katanya. Selalu dengerin berita soalnya. Gak usah khawatir pak. Ya aneh aja sih katanya. Mungkin rumor saja ya. Saya juga lancar tadi kesini. Yap, gak usah terlalu khawatir. Selamat jalan. Kasih. Golongan 1 ya pak. 25.000. Ih, duitnya ngepas. Enggak, saya gak nyelop lagi. Hey. Ini gimana kok bisa dikoreksi? Wait. Kok gak bisa dikoreksi? Aduh, kok gak bisa dikoreksi? Gimana? Ini ada duit palsu. Gimana? Dewi. Aha, baru bisa dong. Kita harus lama. Berarti harus lama mencet scenario V-nya. Sue panik. Soalnya saya nggak bakal dapet penalti. Saya nggak mau dapet bad ending. Katanya di sini endingnya banyak. Jadi lebih baik kita bekerja dengan jujur. Kita jangan aneh-aneh. Kita harus bekerja dengan baik. Kita periksa ulang. Oke, pas ya. Golongan 1. Silakan. Selamat jalan. Loh? Hah? Kok? Asli bodoh banget. Ya, Asli salah lihat. Seharusnya 25.000. Seharusnya 25.000. Saya nggak lihat. Sudah mungkin ulang gak sih? Udahlah. Gara-gara dapet Sinta nih kayaknya.
Ah, jangan gitu dong. Ini apa sih? Oh, ini aparat. Ya, aparat 0 ya. Saya masih gak terima. Ih, saya bodoh banget. Nah, Pak, sana pergi. Sudah disebut. Hah? Soalnya anak kucing ini masih sini ya, saya masih di sini. Kamu nggak bisa ditinggal di sini. Aku harus bawa kamu pulang. Saya bawa pulang. Kalau begitu aku akan kasih kamu nama. Bulbul. Apa itu Bulbul? Suet. Oke. Suet. Lucu juga namanya. Makasih. Yuk kita pulang, Sue. Ayo. Lelah ya, Dewi. Hari yang melelahkan. 5.000 kok. 5.000 kok. 39.000 doang. Seriusan? Penghasilan Heru 30.000. Wah, lanjut deh. Udah gak butuh lah. Gak usah. 5.000 kok. Siapa lagi nih? Tiur. Halo. Halo Dewi. Saya gak terima. Oke. Kita walaupun melakukan kesalahan di tempat kerja, jangan dibawa ke rumah, oke teman-teman. Yang lalu biarlah berlalu. Oke. Halo Butiur. Halo Butiur. Coba aku tebak, uang kontrakan minggu ini ya? Enggak, itu sih buat besok katanya. Emangnya pemilik kontrakan gak boleh ya perhatian sama penyewa katanya. Kamu ini bicara seolah-olah aku cuma peduli uang. Gimana bayinya? Kamu baik-baik aja? Baik-baik aja sejauh ini, cuma terkadang sakit perut. Udah ke dokter? Iya, rencananya minggu ini sama Mas Heru. Iya, periksa semuanya ya. Tanya dokter semua keluhan kamu. Jangan mau rugi tahu. Aku juga melakukan itu kok waktu hamil Ucok. Ucok dulu katanya. Aku tanya dokter semua hal kecil yang ku tahu. Oh, yang aku takutkan bisa bikin dia bahaya katanya. Aku sih bisa lihat muka dokternya waktu itu agak terganggu katanya. Tapi peduli amat, baikku nomor 1 katanya. Kamu bisa lihat sesehat apa sih Ucok? Oh iya, buah jangan lupa makan, buah juga katanya. Oke, aku juga akan ganggu si dokter kayak Butiur. Kamu pasti bisa katanya. Maaf ya kalau jadi sering mengganggu kamu, soalnya rumah terasa terlalu sepi beberapa minggu ini. Aku cuma butuh temen ngobrol. Aku bahkan gak percaya itu keluar dari mulutku. Tapi aku benar-benar rindu suamiku, Pak Joni. Pak Joni. Enggak, teman-teman, saya cuma ketawa. Gak ada apa-apa kok. Joni. Pak Joni, ada apa? Kalian berdua sedang berantem? Oh enggak, bukan yang seperti itu kok katanya. Ini ya gara-gara dia sekarang diminta untuk menjaga pergerakan mahasiswa. Oh, suaminya aparat. Panggilan tugas untuk berminggu-minggu lamanya katanya. Bahkan ada hari di mana dia nggak bisa pulang. Aku pengen demonstrasi ini cepat selesai. Aku butuh suamiku pulang. Aku nggak peduli deh kalau dia cuma ngopi sambil nonton televisi seharian. Aku paham sih Bu katanya.
Ada hari-hari juga dimana aku ingin sekali memarahi Mas Heru ketika dia di rumah, tapi kadang sulit untuk membantah juga kalau aku rindu. Dewi, kamu cute banget. Kehidupan seorang istri katanya, dan juga seorang ibu. Betul-betul. Wah. Hari kedua. Kadang aku berangan-angan apa jadinya hidupku jika uang bukanlah masalah. Kira-kira Dewi seperti apa yang menulis buku harian ini sekarang? Aku selalu bermimpi jadi orang paling dermawan di dunia. Membayarkan cicilan rumah mereka yang miskin, bisa. Melunasi biaya rumah sakit seseorang, gampang. Tapi sekarang aku justru berharap keajaiban tersebut terjadi padaku sekarang. Heru sedang berjuang sebaik apa yang ia bisa, dan itu selalu jadi alasan mengapa aku mencintainya. Tapi sekarang dengan bayi dan uang kontrakan, sejujurnya aku sudah tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dewi, di masa depan kita bisa melakukan ini kan? Bisa. Oke, sampai sini dulu untuk part pertama. Dan untuk part keduanya semoga Sue bakal konsisten buat upload ke part selanjutnya. Doain aja. Dan bentar, dekor dulu. Dekorasi ya. Sue suka deh sama sistem gamenya yang bisa dekorasi-dekorasi kayak gini. Semoga besok bisa makan kue balado. Oke. Gak ada cucing. Terus dompet. Nah, makasih buat teman-teman yang udah nonton untuk part pertama. Dan part 2-nya bakal nyusul. Doain aja. Terima kasih. Sampai bertemu di part selanjutnya. Dadah.